Halo guys, ketemu lagi ya sama drama Luman Pilawat di sini. Oke, pada topik kali ini aku mau sharing ya, atau mungkin cerita pengalaman pribadi sih ya, sama titipan juga dari teman-teman berkaitan sama aplikasi Micmon ya. Soalnya kebanyakan itu pada ada kendala ketika mau cetak voucher ya. Cetak voucher atau mungkin belum bisa membedakan antara masa aktif dengan masa aktif dengan masa berlaku ya. Oke, langsung aja kita langsung login ke Micmonnya. Oke, setelah kita masuk, ini ada dua router ini ya. Oke, yang pertama biar lebih gampang ya, kemarin ada kendala itu. Yang pertama kita harus pilih ya dari bahasa Inggris bawaan. Ketika kita pertama setting Micmon itu kan bahasanya masih bahasa Inggris ini ya. Kita ganti aja ke bahasa Indonesia. Oke, terus setelah itu usahakan pakai versi Micmon yang paling terbaru ya. Ini aku udah pakai Micmon versi V3.19. Ini berarti udah yang terbaru ya. Kalau untuk yang masih beta itu yang V4 itu kalau tidak buat latihan kurang recommended sih, soalnya kan masih banyak penyempurnaan lah sama Om Laksa ya, sebagai kreator juga founder dari Micmon tersebut. Oke, langsung aja kita buka ya. Kita buka settingan hotspot yang di sini. Pertama yang kemarin ditanyain sama temen ya, salah satu temen. Pertama di di laporan dulu ya. Ini tak keluarin dulu di laporan dulu. Nah ini, jadi ini ketika kita mau nambahin, nah ini kan ada password, username sama password untuk Micmonnya tersebut sebelum menambahkan router. Nah di sini kan ada cetak cepat QR. Jadi ini fungsinya itu ntar misal kita pasang Micmon di di handphone ya. Ini kita bisa cetak QR secara cepat. Bentuknya biasanya dalam bentuk PDF, terus ntar kita bisa cetak lewat printer Bluetooth yang thermal itu ya. Ya mau yang pakai cas atau yang mungkin pakai kabel sama aja. Yang penting yang lewat Bluetooth itulah, printer thermal yang QR itulah. Ini kalau di enable berarti kita intinya bisa nyetak QR secara cepat, voucher yang berbentuk barcode itu. Terus kita klik simpan. Terus nah ini ada pengaturan admin sama aja. Nah terus ini kita ntar tak liatin ke pengaturan ini ya, routernya ya. Jadi yang jelas ini ada IP MikroTik, admin sama password. Berarti disesuaikan sama passwordnya MikroTik teman-teman ya. Terus nama hotspot sama DNS-nya berapa, mata uang ini RP apa gimana, muat otomatis selama 10 detik ya. Ini biasanya untuk status sih. Idle timeout, nah ini. Jadi kalau idle timeout itu misal 10 menit kita nggak ngapa-ngapain Micmonnya, itu akan keluar ke
ke halaman awal sendiri ya. Terus untuk antar muka lalu lintas lah ini kalau di dashboardnya Micmon itu yang mau kita pantau itu berarti meter berapa gitu. Di sini kan ada satu, bisa diganti aja satu, dua, apa tiga. Nah, terus ini yang terakhir ini yang kadang agak penting juga sih. Ini laporan langsung. Ini aku enablekan. Soalnya kalau laporan langsung itu misal kita apa namanya hari ini itu ada voucher yang laku berapa itu langsung ada apa namanya ada laporannya hari ini terjual sekian gitu loh. Terus ini kalau kita ke sebelah kiri lagi, nah ini ada unggah logo. Nah kalau logo ini apa namanya eh, kalau bawaannya itu kan masih apa namanya bawaannya itu kan masih pakai Kemangi ya, logo Kemangi 19 ya, masih bawaan Micmon lah. Nah ini bisa kita ganti logo kita sendiri, tapi usahakan karena kita mau cetak di voucher itu logonya diusahakan pakai gambar format PNG ya. Jadi kalau format PNG itu kan gambar yang bisa dikatakan kayak cutting sticker lah. Bisa ditempelin di media lain. Jadi nggak nutup atau nggak ngotak ketika dicetak di apa namanya di voucher lah. Itu setahu saya. Terus untuk ubah template, nah ini template voucher ya ini ya. Ya ini template voucher ya. Nah ini kalau aku sih pakainya yang small aja ya. Soalnya biar kalau nyetak voucher itu apa namanya dapat banyak lah. Jadinya banyak. Nah ini tak kasih contoh. Nah jadinya kayak gini. Nah ini ada barcode-nya, adanya. Ini menurut aku simple sih, simple dan ya digunain gampang gitu. Ini ada masa aktif 1 hari, durasi berapa, terus loginnya berapa, CS. Kalau mau tanya-tanya sama adminnya itu bisa ninggalin nomor HP atau nomor WA gitu loh. Oke, terus langsung kita masuk lagi ke dashboard ya. Enaknya kita bahas apa dulu ya? Kalau soal tampilan teman-teman pasti udah paham lah, udah paham ini. Selanjutnya nah ini soal daftar pengguna ya. Daftar pengguna berarti ini dari keseluruhan ya. Ini ada berapa? Terus, nah ini misal kita mau apa ke profil pengguna dulu ya. Ya ini yang banyak banget ditanyain sama teman-teman. Nah ini 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 ada yang unlimited, ada yang nggak unlimited, ada yang default. Nah ini kita review satu persatu ya. Ini yang dari profil pengguna yang default dulu. Jadi kalau yang default itu yang bawaan ya, ini jelas ya bawaan. Untuk address pool aku tak kosongin ya atau non ya. Untuk shared user itu maksudnya shared user itu gini loh. Jadi misal satu berarti kita apa profil pengguna ini ketika kita mau bikin voucher itu hanya untuk satu perangkat. Kalau misal dijadikan 2 atau 3 ya terserah. Berarti satu kode voucher bisa dipakai untuk beberapa perangkat yang jumlahnya bisa kita tentukan di sini. Mau satu atau misal 100 itu terserah teman-teman sekalian ya. Untuk rate limit upload download, nah ini berarti untuk pembatasan kecepatannya ya. Jadi mau uploadnya berapa, downloadnya berapa. Nah untuk penulisannya itu berarti ini kalau misal
sudah masuk ke 1 mega berarti pakai M besar. Terus kalau untuk 1/2 mega itu pakainya 512K karena itu kan satuannya kilobyte. Sedangkan hitungannya kayak gini. 1 megabyte sama dengan kurang lebih 1000 berapa ya? 1024 kilobyte. Kalau ngitungnya repot, cari aja di Google, dikonversi ya. Terus bawahnya mode kadaluarsa. Nah, ini jadi di sini ada beberapa pilihan. Yang kadaluarsa ini berarti ada non, ada remove. Jadi kalau remove itu kayak gini. Apa namanya? Ketika kita udah generate atau bikin voucher, kalau pilihannya mode kadaluarsanya itu kok remove, nah ini ada keterangannya. User akan dihapus ketika kadaluarsa. Jadi data voucher yang sudah terjual ini dan udah kadaluarsa, maka dari Migmonnya itu sendiri akan dihapus secara otomatis gitu loh. Jadi otomatis. Menurut saya ini ada kekurangannya. Kekurangannya kayak gini. Kalau untuk hotspotan di tempat umum, misal kayak di rumah makan, itu bagus karena gini loh. Jadi untuk log atau data vouchernya, script vouchernya itu nggak terlalu banyak numpuk gitu loh, nggak terlalu banyak numpuk. Jadi misal kita generate voucher karena pelanggan banyak, misal ya sehari sampai 300 voucher itu kan. Jadi kalau misal sehari 300 voucher terus kepake 100 saja, itu kan berarti yang 100 ketika udah apa namanya udah ada luar saya udah langsung dari Migmonnya itu secara otomatis menghapus sendiri script atau data voucher yang di mikrotik tersebut gitu loh. Jadi enak. Cuman nggak enaknya ini kalau hanya pakai yang remove aja, itu ketika hotspot kita itu di pemukiman, yang beli itu orangnya ya itu-itu aja gitu loh di lingkungan. Itu nggak enaknya kayak gini. Berdasarkan pengalaman pribadi ya, itu kalau aku ketika pakai yang remove itu misal kayak gini, voucher ini udah laku, ntar ketika kita mau bikin voucher lagi itu kodenya keluar lagi, kode yang dulu itu udah pernah kode voucher itu yang udah pernah kita bikin keluar itu nggak tahu kenapa malah keluar lagi. Jadi karena yang remove itu nggak enaknya kalau misal di pemukiman itu, menurut saya jangan yang pakai yang remove sih. Terus kalau notice gimana? Kalau notice user tidak dihapus dan akan mendapatkan notifikasi setelah user expired. Berarti ini kalau misalnya apa vouchernya itu kok udah habis, ini hanya akan ada notifikasi kalau ini udah expired atau kadaluarsa ya. Tapi datanya tidak dihapus dari mikrotik. Itu yang membedakan. Datanya tidak dihapus dari mikrotik. Makanya kalau misalnya harus pakai notice itu ya apa namanya biasanya lognya di mikrotik itu, apalagi kalau teman-teman sekalian udah laris ya vouchernya itu ya harus diperhatikan juga, apalagi pakai mikrotik yang memori penyimpanannya itu kecil-kecil ya, sebut saja lah yang mikrotik sejuta umat RP750 GR3 itu kan RAM-nya emang ya aku akui sendiri itu emang besar lah. Tapi untuk penyimpanannya waduh parah lah, parah sekali. Makanya harus disambung pakai memori eksternal, misal pakai micro SD ataupun pakai flash disk dengan menggunakan slot USB sama kartu micro SD yang udah ada di router tersebut gitu loh. Terus untuk bawahnya remove and record. Jadi remove and record ini record dulu ya, menyimpan data harga setiap user yang login untuk menghitung total penjualan user hotspot
dan ditampilkan dalam laporan penjualan. Lah ini yang bedain. Jadi kalau data kalau kita pilih remove and record, berarti gini, kalau user hotspotnya udah habis, itu tetap akan dihapus di Mikrotik. Tapi data penjualannya masih disimpan di Mikmon. Tapi ya juga nggak menutup kemungkinan ketika suatu saat 1 minggu atau beberapa bulan kemudian ketika kita mau cetak voucher, itu akan kode tersebut akan keluar lagi. Lah ya kalau kita misal cara jualnya itu nggak pakai voucher berbentuk kertas, ya nggak masalah. Apalagi kita yang mengisikan kode vouchernya ke anak-anak, atau cara jualnya kita itu nyebutin kode vouchernya ini gitu, nggak masalah. Cuman aku pribadi itu pernah kayak gini. Jadi karena pakai kertas ya, dalam bentuk voucher bentuk kertas itu pernah voucher yang sudah laku bulan kemarin itu aku kan generate voucher lagi sekarang. Itu bisa sebulan kemudian ketika aku generate voucher lagi, itu malah keluar lagi kodenya. Itu ada sekitar, kalau nggak salah, 4-6 voucher dari aku generate voucher, sekitar ya 100-an voucher lah. Gitu sih. Jadi nggak enaknya pakai remove itu kayak gitu. Lah kalau notice gimana? Ya notice kayak yang notice and record ini ya hampir kayak yang tadi. Bedanya kalau yang tadi itu hanya disimpan di Mikrotik, tapi rekaman atau pencatatan penjualan untuk laporan di Mikmonnya itu nggak disimpan. Lah ini kalau notice and record berarti disimpan gitu loh. Terus selanjutnya apa namanya untuk masa berlaku ya. Nah ini masa berlaku kadang juga jadi ambigu ya. Jadi kadang itu banyak yang apa namanya yang jadi salah paham. Jadi masa berlaku sama masa aktif itu beda, beda banget. Jadi gini loh, ini aku juga pengalaman pribadi ya. Kalau masa berlaku itu voucher mau terjual apa enggak itu dihitung. Jadi contoh gini, kita mau bikin voucher yang harian, berarti 24 jam. Ini profil dari atas sampai bawah ini udah udah diatur lah, anggap saja udah diatur. Kita kasih misalnya masa berlaku sama dengan masa aktif di voucher, hanya 1 hari. Misalnya 1 B ya. Jadi kalau pengalaman aku pribadi itu, voucher ini kalau sehari kok belum laku, itu malah belum laku, tapi besoknya setelah 24 jam setelah saya generate voucher itu malah diaktifkan nggak mau. Karena apa? Karena masa berlakunya itu hanya 1 hari. Berarti kan mirip kayak kayak kartu paketan atau kartu SIM di HP lah. Walaupun di situ belum diaktifkan, tapi bagi para teman-teman yang udah pernah jualan atau mungkin berkecimpung di dunia perkonteran ya, itu kan walaupun di situ belum diaktifkan atau belum terjual, itu kan ada masa berlakunya sampai bulan apa gitu loh. Misal 3 bulan ke depan dari pertama sales itu store gitu loh. Begitu juga ini. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya kalau aku pribadi, solusinya adalah masa berlaku aku panjangin. Jadi aku jaga-jaga misal voucher itu sampai 3 bulan nggak laku. Misal aku sendiri misal pasang 100 D atau 100 hari masa berlakunya. Jadi karena aku tak titipin ke 3 orang, gitu jadi kan kadang ada yang lakunya cepet, ada yang lakunya enggak lah. Kalau dikasih tempo paling enggak itu sekitar 100 hari,
Itu kan mau laku apa enggak 100 hari ke depan ya moga-moga aja laku. Itu aja sih. Untuk harga untuk harga oke lah kalau ini ke area masing-masing ya. Beda tempat beda harga. Soalnya apa namanya? Kalau kita yang udah pakai wifi, udah pakai ya plat merah gitu, bisa bisa pakai harga yang murah meriah. Cuman bagi teman-teman yang masih pakai GSM itu ya emang emang kalau harga kok terlalu murah. Murah itu bisa murah dari kuotanya ataupun dari masa aktifnya ya. Itu ya kasihan juga. Intinya beda harga, beda tempat, beda harga. Intinya kayak gitu. Untuk harga misal kita kasih 5.000. 5.000 lah ini untuk harga jual. Ini kalau untuk harga jual, ini misal kalau kita kasusnya dititipkan ke apa namanya? Dititipkan ke teman atau ke warung-warung ya yang kita mau titipin. Jadi kalau aku gini, kalau aku sistemnya persenan ya. Jadi misal setiap 2 minggu 15 hari itu kok laku berapa, misal katakanlah misal dapat 1 juta gitu loh. Itu saya kasih ke yang jual itu 10%. Berarti 200 jadi 100.000 lah. Jadi aku nggak pakai metode satu voucher itu harganya berapa terus harga jual berapa. Jadi gini, misal ini harganya 5.000. Terus harga jual kita kasih uh, 5. Oh, sebentar tak ralat dulu. Nah, misal ini harga 4.000 atau 4.500 lah. Nah, ini 4.500 lah. Nah, ini harga jualnya 5.000. Ini bagi teman-teman yang bagi hasilnya sama yang dititipin itu pakai per voucher ya, bukan persenan kayak saya ya. Jadi gini, kalau ini ntar ketika jadi laporannya, laporan di penjualan itu, yang dihitung berarti yang harganya yang 4.500 ini. Jadi untuk laba bersihnya ke apa namanya ke yang kita titipin itu nggak dihitung gitu loh. Ya kalau kayak gini sih, menurutku ya malah enak sih. Enaknya jadi kayak gini loh. Kita tinggal nagih yang data yang udah masuk di database Micmon aja. Kalau untuk yang per 500 perak laba untuk si penjual itu kita nggak perlu tanya-tanya gitulah. Terus selanjutnya kunci pengguna. Nah ini kalau soal kunci pengguna, ini kan ada enable sama disable. Ini kasusnya misal satu kode voucher ini itu hanya untuk satu perangkat ya. Hanya untuk satu perangkat. Lah terus hubungannya dengan yang shared user itu gimana? Ya intinya kayak gini. Yang dimaksud kunci pengguna ini ntar berarti yang dihitung itu MAC address-nya. Jadi kalau misal ini kita generate jadi 10 voucher katakanlah. Berarti hanya ada 10 MAC address yang bisa make kode voucher dengan profil pengguna ini gitu loh. Begitu juga kelipatannya. Misal ini kan tak bikin 100 perangkat. Terus ntar kita bikin vouchernya generate jadi 10. Berarti 10 voucher karena ini shared usernya 100, berarti 100 dikali 10, berarti bisa dipakai 1000 perangkat. Intinya kayak gitu. Oke, semoga jelas. Terus yang terakhir, nah ini. Ini kadang banyak teman-teman juga kalau soal parent queue itu hal sepele tapi padahal penting. Apalagi yang bandwidthnya itu pas-pasan. Ini aku sih pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi aku itu aku pakai 20 mega selama kurang lebih 2 tahun. 20 mega selama 2 tahun eh, itu sekitar ada pelanggan rumahan dengan masing-masing upload dan download itu 1 mega itu ada sekitar
25 orang. Ditambah lagi ada pengguna hotspotnya rata-rata per hari itu 10. Kalau aku pribadi yang ngamatin kalau untuk YouTube ya, itu masih 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 bisa banget, masih bisa banget. Ataupun kayak gini, anggap saja nggak ada pelanggan rumahan lah. Ini anggap saja misal kita pakai kuota, maksudnya bandwidth ya, bandwidth 20 mega, terus per voucher kita kasih kecepatan 1:1, berarti upload 1 mega, download 1 mega. Kalau kita ngitungnya, kalau dihitung-hitung secara kasar itu kan berarti 20 mega untuk 20 voucher itu kan udah habis. Padahal enggak. Karena kenapa? Karena eh, internetnya itu dari 20 perangkat itu kan enggak selalu hidup semua gitu loh. Enggak selalu hidup semua. Nah, terus kalau parent queue-nya ini manfaatnya buat apa? Jadi gini, parent queue-nya itu ntar ketika kita klik kita diarahkan ke simple queue yang ada di Mikrotik. Itu, simple queue yang ada di Mikrotik. Ini kan ada pelanggan rumahan ini. Nah, ini. Kalau pelanggan rumahan itu parent queue-nya aku kasih ke lokal. Jadi yang lokal ini kecepatannya sekitar 80 mega ya. 80 mega untuk user rumahan itu traffic paling berat aja itu hanya mencapai sekitar 30 sampai 40 mega. Berarti masih ada sisa sekitar 40. Ini aku masukin ke sini. Jadi ntar kalau hotspotnya itu masuknya parent queue ini. Itu loh. Ini parent queue yang limit bandwidth lokal ya. Kalau untuk game online emang aku tak pisahin lagi gitu loh. Jadi kayak gitu. Setelah itu kita simpan, oke. Setelah kita simpan, kita tinggal mau bikin voucher hotspot apa-apa ya udah tinggal bikin aja gitu loh. Tinggal bikin aja. Tinggal bikin. Nah, ini misal kita ke dashboard ya. Nah, ini tinggal bikin aja, hasilkan. Kita mau bikin voucher berapa. Nah, ini jumlahnya mau berapa. Kalau untuk yang template voucher itu yang tadi aku liatin itu sih bisa muat sekitar 36 ya untuk kertas A4. Itu kalau dicetak jadi 36 voucher. Servernya aku ini untuk pilih all. Ini misal kita hotspotnya itu menggunakan ada berapa IP gitulah, ada pakai beberapa Ethernet. Kalau aku sendiri itu kan ada 4 Ethernet. 4 Ethernet dengan 4 IP, 4 DHCP server yang beda-beda. Jadi aku pilih server all. Tapi buat teman-teman mungkin misal satu mikrotik itu ada 4 settingan hotspot walaupun satu kampung tapi untuk beda-beda tempat. Misal yang port 1, yang port nomor 2 ke cafe, yang ke 1 di warung, itu mau harganya kok dibedain, ya udah tinggal pilih aja port yang menuju ke tempat yang akan yang akan dibikinkan voucher itu sendiri. Terus mode pengguna ini username dan password. Kalau untuk voucher ya kasih pilih yang username sama dengan password ya. Panjang nama. Nah, ini kalau ini ntar mau vouchernya jadi 3 digit sampai 8 digit ya. Awalan. Nah, ini kalau awalan opsional sih. Tapi kalau aku pribadi untuk awalan itu emang eh, apa namanya ngasih kode aja ya. Misal yang harga 5.000 biasanya aku kasih 5R. Terus ntar kalau ini panjang nama menurut selera lah ya. Jadi ntar kalau kita udah kita generate voternya itu jadinya 5R terus ntar disambung sama kode acak yang dibikin sama Micmon ini ya.
Untuk karakter, wah kalau karakter ini udah paham pasti. Untuk profil lah ini kita tinggal menyesuaikan mau yang mana, yang tadi profil kita buat gitu loh. Berarti untuk limit kecepatannya itu settingnya nggak di sini, tapi di user profil gitu loh. Terus batas waktu. Nah ini tadi kan masa berlaku lah, ini batas waktu lah. Kalau batas waktu itu berarti kita voucher ini ketika sudah diaktifkan itu masa aktifnya berapa jam atau berapa hari. Itu mungkin teman-teman udah paham lah. Bedakan ya antara batas waktu sama masa berlaku kayak yang tadi. Terus untuk kuota ini misal teman-teman yang mau pakai kuota ini ada satuan megabit ataupun pakai gigabit ya. Ya terserah teman-teman aja. Terus komentar, kalau komentar ini opsional juga, tapi biasanya kalau aku pribadi eh, tak kasih komentar yang jual siapa. Nah, misal si A, ya saya tulisin aja vouchernya si A. Jadi ini lebih ke apa namanya, lebih ke buat nandain aja sih. Oke, kalau udah kayak gitu, terus apa, laporan ya. Nah ini laporan. Nah, nah ini kan ada laporan penjualan bulan Oktober berapa. Nah ini baru segini ya, alhamdulillah lah. Nah ini yang udah anu berapa, terus ini yang jual siapa, ini kan kode-kodenya. Terus apa namanya, ini ada hapus data, ini kita kalau kita mau menghapus datanya ringkasan. Nah, terus cetak ini. Jadi ketika kita mau bikin laporan pendapatan untuk sebulan itu pendapatannya berapa, nah, ini bisa dicetak. Jadi ya mungkin buat pendataan kalau kita mau nagih juga sih bisa pakai ini. Terus ringkasan ya, kalau ini ringkasan teman-teman pasti udah paham lah. Nah ini dari tanggal 1 laku berapa, terus pertanggal ini laku berapa, teman-teman pasti udah paham kalau soal ini. Cuman buat ngeringkas aja sih. Terus untuk CSV, nah CSV, jadi kalau CSV itu ketika di download ya, ntar formatnya ketika kita buka, nah ini akan menjadi dalam bentuk Microsoft Excel ya. Nah ini bentuknya jadi Microsoft Excel. Terus apa namanya, ya ini hampir kayak laporan sih, cuman kalau menurut aku apa namanya, bentuk laporan tapi yang bisa di apa, yang lebih spesifik dan lebih jelas ya. Soalnya di sini ada apa namanya, ada loginnya tanggal berapa, terus sama bisa kita edit juga gitu loh. Gitu sih. Terus kayaknya udah kayak gitu aja. Terus ini monitor lalu lintas. Sebentar. Nah ini tadi kan aku pilih yang interface nomor 1 ya. Cuman biasanya kalau di sini masih kok belum kelihatan, kita klik aja terus pilih yang nomor 1. Biasanya ntar di sini traffic yang berjalan itu akan kelihatan. Nah ini naik turun ya. Ya ini naik turun naik turun naik turun. Nah ini terus, oh ya sebelum tak akhiri ya, ini apa namanya, ada tambahan lagi. Nah ini kan ada hasilkan, berarti kalau hasilkan kita bikin nyetak voucher itu yang banyak. Terus ini ada tambah. Nah tambah pengguna hotspot, ini prinsipnya hampir sama kayak hasilkan, cuman yang membedakan itu ini kita bisa custom. Kalau yang tadi itu kan bikin voucher tapi kodenya acak. Lah kalau yang ini kita
kodenya acak tapi banyak. Nah, kalau yang ini kita bikin voucher tapi kodenya kita sendiri yang pakai. Ini ambil contoh gini. Aku punya teman misal dari luar kota mau login di sini, eh, ya aku tak kasih aja misalnya kodenya gratisan. Ini namanya gratisan. Terus kalau kita mau apa namanya? Kalau kita mau passwordnya apa kok nggak usah pakai password atau kayak votes aja, ya udah. Jadi passwordnya usernya gratis, passwordnya gratis. Nah, terus untuk profil ya kita pilih suka-suka, terus batas waktu berapa, kuota berapa, komentar mau kasih eh, mau dikasih tanda itu siapa gitu. Ini misal kita mau kepepet, mau cetak voucher buat orang khusus yang misal butuh bandwidth gede gitu loh ya. Ini bisa sih, bisa untuk solusi. Oke, kayaknya itu aja ya teman-teman. Sekedar pengalaman saya pakai apa namanya, pakai Micmon ya. Eh, Pakai Micmon. Jadi kalau teman-teman apa namanya ada pertanyaan bisa dimasukkan, bisa di kolom komentar juga, bisa juga gabung ke grup apa namanya, grup WhatsApp ya, yang linknya udah ada di profil channel aku ya. Oke, jadi cukup sekian ya bagi teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Matur nuwun sampun mirsani, and thanks for watching. Salam sukses selalu dari Lukman Rialfa di sini. Selamat malam, selamat beraktivitas.